warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjut dari video sebelumnya. Oke, topik ini kita akan membahas tentang konsep bahasa. Jadi saya akan jelaskan secara ringkas gitu ya, singkat, apa sih sebenarnya konsepsi bahasa Indonesia ini dan apa sih itu konsep gitu ya. Mungkin teman-teman konsep tuh apa, konsep tuh bagaimana gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi, Eee, bahasa Indonesia itu ya, kita berbahasa Indonesia itu ada konsepnya, teman-teman. Ada bisa dibilang konsep itu dasarnya, ada yang mendasarinya. Seperti apa? Nah, di dalam konsep bahasa Indonesia itu ada yang namanya lambang ujaran dan lambang tulisan, teman-teman. Nah, dari lambang ujaran dan lambang tulisan ini, maka bahasa Indonesia disebut sebagai sarana untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu ya, antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, pastinya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi sebelum bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa komunikasi, maka pastinya ada konsepnya terlebih dahulu, ada aturan-aturannya terlebih dahulu, terutama nih yang sangat berkesinambungan sekali, yang sangat penting sekali itu adanya ujaran dan juga tulisan. Bagaimana dengan ujaran dan bagaimana dengan tulisan? Nah, ujaran ini yang memang biasa disampaikan, bisa misalnya dari bunyi-bunyian gitu ya. Nah, kalau tulisan ini maka akan mengenal dari lambang, dari huruf, dari alfabet A sampai Z. Karena dari alfabet ini maka akan ada kata, maka akan ada kalimat, maka nanti akan jadi sarana komunikasi. Sedangkan ujaran itu bunyi-bunyian yang kita atau suara yang kita hasilkan. Kita sebagai manusia kan menghasilkan itu ya, teman-teman. Jadi ada itunya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah konsepnya itu ada gitu ya, konsepnya kan ada. Oke, konsepnya tuh ada. Kalau lambang berarti sesuatu suara, bunyi-bunyian yang kita sebagai manusia itu hasilkan. Sedangkan kalau dari tulisan itu jelas konsepsi huruf ya, dari A sampai dengan Z. Nah, setelah adanya konsep maka akan timbul kaidah, teman-teman. Akan timbul yang namanya kaidah bahasa Indonesia gitu ya, akan ada kaidah bahasa Indonesia. Nah, ternyata sistem kaidah dalam bahasa Indonesia ini mencakup sistem lambang yang bermakna dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian ada kesepakatan masyarakat dan pemakainya, dan ada lambang sebagai huruf bersifat manasuka. Jadi si sistem lambang ini seperti huruf tadi itu kan bermakna dapat dipahami. Jadi lambang-lambang yang diciptakan ini di dalam konsep bahasa Indonesia ini harus bisa dipahami dari kedua belah pihaknya, teman-teman, dan pastinya ada kesepakatan, teman-teman. Ada kesepakatan di antara masyarakat sebagai pemakainya, pastinya kesepakatan si pemakai atau pengguna bahasa Indonesia. Nah, lambang hurufnya juga teman-teman, bersifat manasuka ya. Oke, sebentar ini kok. Oke. Nah, ini nih sistem terbatas. Jadi yang tadi huruf itu kita batasi nih, teman-teman. Kalau di Indonesia cuma ada A sampai Z. Nah, yang tadi saya bilang dari A sampai Z ini mampu membentuk kata, mampu membentuk frasa, klausa, kalimat yang produktif, yang dapat dimengerti satu dengan yang lainnya, sehingga dengan adanya konsep dan kaidah, maka terbentuklah si bahasa Indonesia itu sebagai sarana komunikasi antara penduduk di Indonesia. Nah, ada sistem lambang itu fonemis, berbeda dengan sistem lambang bahasa yang lain. Nah, kemudian sistem bahasa Indonesia itu pastinya berbeda dengan sistem bahasa yang di bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Si sistemnya itu sendiri. Nah, kemudian kalau sistem lambang bahasa itu dibuat dengan aturan yang bersifat sangat-sangat universal. Jadi berlaku untuk semuanya, tidak berlaku untuk
salah satu pihak atau salah satu golongan saja ya. Nah, kemudian ini nih teman-teman, dari konsep bahasa, bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahasa yang unik dan khas. Kenapa bahasa Indonesia itu disebut sebagai bahasa yang unik dan khas? Karena pastinya bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain, teman-teman. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain dan dia punya keunikan dan kekhasannya sendiri yang dipengaruhi oleh letak geografisnya, dipengaruhi oleh penduduknya, sistem yang kebudayaan penduduknya, misalnya nih gitu ya, di bahasa Indonesia ini ada kan tadi bersifat, ada yang bersifat maaf, ada yang dari kata gitu ya, dari katanya ini sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Misalnya nih satu kata, ada kata tempe misalnya ya, ada kata tempe. Wah, tempe itu tidak ada di bahasa Inggris, tidak ada di bahasa Jepang. Iya, karena kenapa tadi? Unsur geografisnya tadi. Nah, si geografis lingkungannya itu kan karena kita mengenal adanya tempe ya, kita mengenal adanya tempe, maka kita mengerti nih akan ada bahasa tempe gitu. Oke, teman-teman sekian dulu penjelasannya, yang lain bisa teman-teman simak di video yang sudah saya sertakan. Intinya adalah sebelum bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai sarana komunikasi, pastinya para pendahulu kita sudah memikirkan tentang konsep dan juga kaidah bahasa Indonesianya itu sendiri yang disepakati dan disepakati oleh disepakati secara bersama, disepakati oleh si penutur dan juga si pendengarnya, agar si penutur dan si pendengarnya itu bisa sama-sama saling mengerti dan juga saling memahami. Oke, teman-teman. Terima kasih, videonya cukup sampai di sini aja. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.